Selamat datang di video video. Hari ini kita akan melakukan salah satu maintenance yang aku rasa sangat penting dan wajib dikuasai oleh para DIYers. Dikarenakan selain mudah, maintenance ini sangat penting, tidak memerlukan banyak tools, namun yang pasti adalah tetap ekonomis. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah kita akan ganti busi si Zebra Turbo menggunakan NGK G-Power dengan seri BKR 6 EGP. Dan seperti biasa di video kita ganti busi nggak cuma hanya sekedar ganti busi, karena kita akan menunjukkan tools apa saja yang kalian perlukan untuk ganti busi, kapan kalian harus ganti busi, kemudian busi apa yang sesuai atau yang diperlukan oleh mesin kalian. Dan pro tip lainnya supaya salah satu part ujung tombak di mesin kalian ini semakin awet. Kalau misalnya RPM lebih tinggi, ini sangat terlihat dengan jelas bahwa yang platinum alloy memiliki titik yang sangat-sangat fokus. Sebenarnya tadi aku bilang aku bakal ganti busi si Zebra Turbo ini. Kalau kalian lihat, ini lihat mesinnya atau engine bay-nya memang sekali jarang disentuh. Kalian bisa lihat dari kotorannya. Karena memang busi ini jarang trouble, jarang ada masalah. Tapi kalau memang umurnya sudah habis, ya udah nggak bisa diapain lagi. Maka dari itu kalian nonton video ini sehingga kalian bisa ganti busi sendiri dan kalian spare satu set busi di mobil kalian supaya kalau misalnya ada trouble itu bisa dihandle dengan cepat, nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Langsung sat-set. Nah, supaya bisa bongkar, kalian harus siapkan tools yang diperlukan untuk ganti busi. Nggak banyak, karena ganti busi ini sangat-sangat sederhana. Kalian bisa hanya dengan satu alat seperti ini nih. Ini buat buka busi dengan kunci 16 deep shock dengan flexible headnya. Ini bisa kalian simpan di toolkit di mobil kalian tanpa ngambil space banyak. Tapi kalau untuk di rumah, aku lebih prefer menggunakan ratchet shock dengan gagang panjang, pendek, flexible head, serta kunci busi atau deep shock 16. Sebenarnya ada dua jenis, ada yang isinya magnet, ada yang isinya rubber. Tapi aku lebih prefer yang magnet dikarenakan kalau yang rubber itu kadang-kadang suka malah jadi ikut keluar si rubbernya. Berbicara mengenai ukurannya, ini ukurannya 16, tapi ada beberapa busi yang menggunakan kunci 21 dan busi yang menggunakan kunci 14. Maka dari itu sesuaikan dengan spesifikasi busi yang kalian gunakan di mobil kalian. Untuk si Zebra ini, kita bakal pakai businya yaitu BKR 6 EGP. Ini merupakan salah satu upgrade tapi tetap ekonomis. Kenapa? Karena seperti yang bisa kalian lihat di sini, spesifikasi yang disarankan oleh Daihatsu-nya itu adalah menggunakan busi NGK 8KP6E. Nah, jujur busi ini aku juga belum pernah lihat. Jadi solusinya kita akan menggunakan busi BKR 6 EGP, yang dimana ujung yang ini sudah dilapisi oleh platinum. Oke, balik lagi ke kunci nih. Jamaknya itu kita pakai kunci 16. Ini pakai kunci 16. Sedangkan untuk busi spesial seperti ini dengan kode BUR 7EQP dan kode BUR 9EQP, ada T dan L, yaitu trailing dan leading. Ini menggunakan kunci busi 21 ya, kunci busi 21 BKR 6 EGP. Ini kunci busi 16 dan terakhir ini adalah LKAR 6 AGP menggunakan kunci busi 14. Rata-rata kunci busi ya hanya ukuran 14, 16 dan 21. Untuk kunci 21 ini memang spesial, biasanya dipakai di busi 2 tak. Ini merupakan busi di mesin 13D Rev RX7 atau RX7. Yang dimana memang businya ada trailing dan leading. Untuk yang sebelah sini yaitu LKAR 6 AGP, ini merupakan salah satu busi OEM replacement untuk mesin-mesin NR atau Toyota zaman sekarang yang jamak beredar di Indonesia. Tapi jangan khawatir, walaupun OEM replacement, busi ini memiliki kualitas yang sesuai dengan engine minta dan yang pasti adalah harganya tetap lebih ekonomis. Nah, mungkin kalian agak sedikit kebingungan dengan kode-kode busi dari NGK yang barusan aku sebutkan, tapi jangan khawatir, itu sebenarnya kodenya sangat-sangat mudah dibaca. Kalian bisa browsing, kalian bisa googling untuk spark plug code dari NGK, itu dijelaskan dengan benar-benar detail. Tapi kalau misalnya kalian membutuhkan spesifikasi busi yang berbeda dikarenakan engine kalian sudah heavy modified atau sudah dipasangin turbo atau sudah supercharged atau kompresinya sudah 15:1, kalian bisa comparing busi yang sesuai dengan spesifikasi engine kalian dengan cara baca kode businya, pahami detailnya seperti apa, pahami spesifikasinya seperti apa. Jadi bukan hanya karena cenah katanya pakai busi ini, enggak. Setiap busi punya peruntukannya masing-masing, punya spesifikasinya masing-masing, yang dimana itu akan bikin mesin kalian lebih senang. Dan yang pasti adalah investment yang sudah kalian curahkan di mesin tersebut akan lebih terjaga. Karena misfire, knocking, segala macam itu bisa terjadi dikarenakan kualitas busi yang kurang sesuai dengan spesifikasi engine yang kalian butuhkan. Nah, contohnya seperti busi BKR 6 EGP yang akan kita gunakan di si Zebra Turbo. Nah, busi ini memang kita upgrade tapi tetap ekonomis karena memang secara manual workshop engine ini menggunakan busi dengan kode lain, tapi dikarenakan
dikarenakan kita sudah heavy modified engine yang dimana aku tahu spesifikasi engine-nya seperti apa dan tingkat kedinginan yang diperlukannya seperti apa, maka dari itu kita akan upgrade busi si Zebra ini menggunakan NGK Spark Plug dengan kode BKR6 EGP, yang dimana BKR6 EGP ini punya arti dua huruf. Yang pertama ini yaitu BK memiliki arti 14 mili untuk shellnya, jadi ini 14 mili. Kemudian bagian R-nya ini adalah resistor, jadi dia sudah built-in resistor di dalamnya. Sedangkan untuk angka ini tingkat kedinginan busi, jadi semakin besar angkanya semakin dingin businya. Yang dimana untuk mesin heavy modified atau turbocharged engine ini memang memerlukan busi yang lebih dingin. Serta untuk yang E-nya ini adalah dia memiliki drat 19 mili. Dan dua angka terakhir yaitu GP ini memiliki arti bahwa N-tip-nya ini dilapisi oleh platinum alloy fine wire. Biasanya setelah ini ada strip angka yaitu gap-nya, tapi untuk ini dia tidak ada strip angkanya. Ini berarti kurang lebih gap-nya sekitar 0,8 sampai 0,9. Namun pastinya berapa kita akan ukur lagi untuk spark plug gap-nya. Nanti ketika kita pasang kita akan ukur lagi, kita akan set lagi spark plug gap-nya sesuaikan dengan kebutuhan mesin. Nah, berbicara mengenai heat range ini semakin besar semakin dingin. Seperti contohnya untuk BKR7 EIX ini heat range-nya di 7 karena dia lebih dingin, soalnya kita pasang di engine yang powernya lebih besar. Jadi semakin besar power engine, heat generate-nya pun semakin tinggi, jadi kita perlu busi yang lebih dingin. Sekarang waktunya kita untuk ganti busi si Zebra. Zebra ini mesinnya V8,5, jadi pas silinder cuma sebelah kiri aja. Dan bagian silinder nomor satunya agak susah untuk diakses. Jadi karena susah untuk diakses, kita akan menggunakan beberapa combo kunci, ratchet wrench, extension pendek, dan kunci busi 16 mili dengan magnet di dalamnya. Tapi kalau misalkan di engine dengan setup seperti ini, 4 silinder segaris, NA, dan posisi businya ada di atas, ini sangat-sangat mudah sekali. Kalian cuman perlu, nah udah, ini aja nih. Ini doang atau ini yang panjang. Dah, hanya ini saja. Kalian bisa ganti busi dengan cepat tanpa perlu khawatir ada trouble di jalan, businya mati karena kalian lupa kapan terakhir ganti busi NGK saking awetnya. Kalian bisa bongkar busi di tempat yang aman tanpa harus kerepotan karena toolsnya sangat sederhana. Hanya ini aja udah. Sekarang waktunya kita untuk buka busi si Zebra. Dan seperti yang kalian bisa lihat, si Zebra ini sudah kita konversi ke direct fire. Maka itu kita tinggal buka mur M6 menggunakan kunci 10 di masing-masing coil sampai coil 1, 2, 3, dan 4 ini ikut terlepas. Dan setelah coil yang terlepas seperti ini, biasanya kalian mungkin tinggal langsung colokin aja ke businya. Enggak, karena seperti yang kalian bisa lihat, ini kondisinya kalau misalkan si coilnya nempel, dia ngatung. Jadi lubangnya ini masih ada celah untuk debu masuk, untuk kotoran masuk. Maka dari itu ketika dicabut, sebelum kita masukin kunci busi dan ngeluarin businya, protip dari kita harus semprot dulu lubang businya ini menggunakan kompresor. Atau kalau misalnya nggak punya kompresor, kalian bisa pakai senter dilihat apakah ada kotoran atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa lanjut untuk buka. Tapi kalau misalnya ada, kalian bisa tiup-tiup sampai kotorannya keluar. Nah, setelah bersih baru kita masukkan kunci busi dengan extensionnya. Seperti yang tadi aku udah bilang, untuk Zebra ini memang kita agak sedikit tricky, terutama yang nomor satunya. Tapi nomor 4, 3, dan 2 ini sangat-sangat mudah. Bahkan kita cobain ya. Oke, satu tangan. Nomor 4 udah kebuka, lanjut nomor 3, lanjut nomor 2. Dan terakhir nih, nomor 1 yang posisinya tricky sekali. Karena berantem sama piping intercooler. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada piping intercooler sih luasa. Nah, ini busi si Zebra yang lama. Kita bisa lihat warna businya memang sudah hitam, tapi end tipnya masih tetap bersih. Ini untuk silinder 2, ini untuk silinder 3, ini untuk silinder 4. Nah, sebenarnya untuk busi ini bisa jadi panduan kalian. Ini bisa jadi buat otopsi atau baca karakter mesin kalian. Banyak banget literatur-literatur yang ngebahas bagaimana cara baca busi. Apalagi untuk NGK ini businya konsisten sekali. Seperti yang kita bisa lihat di sini, untuk seramiknya berwarna merah bata, namun cenderung ada karbon build up yang dimana mungkin mesinnya sudah mulai lelah untuk si Zebra ini. Kita bisa lihat di bagian seramiknya, di bagian kuncinya, kemudian bagian atasnya, bagian yang luar ini tidak ada karat, tidak ada seramik yang retak, atau bahkan di bagian end tipnya pun tidak ada yang terkelupas sama sekali. Namun untuk detailnya bagaimana cara baca busi, ini ada gambarnya. Salah satu informasi dari NGK yang bisa kalian baca. Sini jelas banget bagaimana kita cara busi, warnanya seperti apa, dan remedinya atau solusinya jika kalian menemukan contoh kasus busi yang seperti ini. Nah, ini merupakan beberapa contoh-contoh busi bekas yang bisa kita pelajari untuk kita latihan bagaimana cara baca busi.
Yang sebelah kiri adalah NGK BPR 5ES Nickel and Plate, sedangkan yang di sebelah kanan adalah NGK G-Power BKR 6 EGP dengan end-tipnya platinum alloy. Secara kasat mata sekarang bisa terlihat untuk yang platinum end-tipnya lebih fine, titik apinya jauh lebih fokus, jadi semua energi itu tertitik pada satu titik sehingga bisa menghasilkan energi yang lebih kuat. Kalau misalnya RPM lebih tinggi, ini sangat terlihat dengan jelas bahwa yang platinum alloy memiliki titik yang sangat-sangat fokus. Maka itulah kenapa aku memutuskan untuk menggunakan busi BKR 6 EGP dengan platinum alloy. Elemen tingginya, sparknya semakin konsisten, semakin titik, yang dimana spark akan lebih tahan terhadap kondisi combustion chamber, apalagi heavy modified engine yang sudah turbocharged atau bahkan sudah menggunakan bahan bakar alkohol. Tapi kan cuma hanya di high RPM saja, kita bisa lihat untuk low RPM-nya, spark-nya sangat-sangat konsisten. Oh itu kabur nih kabur. Kabur. By the way, kenapa aku bilang upgrade? Karena originalnya itu Zebra sebelumnya menggunakan busi BKR 6E dengan gap 11. Dan seperti yang kalian bisa lihat di sini, ujungnya dia masih menggunakan nikel dan masih besar banget. Yang dimana ini apinya kurang konsisten. Itulah kenapa alasan aku upgrade busi Zebra menggunakan NGK G-Power dengan kode BKR 6 EGP. Yang dimana walaupun upgrade performance jauh lebih baik, namun tetap ekonomis. Nah, ini adalah busi baru Zebra BKR 6 EGP. Kalian bisa lihat untuk end-tip dan ground electrode-nya masih bersih, dratnya juga masih bersih, beda dengan yang sudah kita pakai. Dan mungkin kalian bertanya-tanya kenapa dalamnya ada dus seperti ini. Ini dikarenakan untuk NGK G-Power ini spark plug gap-nya sudah di-adjust, sudah diatur sedemikian rupa supaya kalau misalkan memang sesuai dengan spesifikasi mesinnya, kalian tidak perlu atur lagi untuk spark plug gap-nya. Berbicara mengenai spark plug gap adjustment, Zebra ini kita akan set di 0,7 sampai 0,8. Pakai alat yang mana, bisa pakai filler gauge atau bisa pakai spark plug gap tool. Tapi sebelum itu kita akan cek untuk originalnya dari BKR 6E GP ini berapa untuk spark plug gapnya. Kita akan cobain di 0,9. 0,9 masih masuk. Pro tipnya, hati-hati ketika kalian melakukan spark plug gap, jangan terlalu banyak gesekan ke end tipnya, dikarenakan untuk menjaga lapisan dari platinum atau iridium itu sendiri. Sedangkan kalau misalnya menggunakan spark plug gap tool, ini tinggal dimasukin kemudian digeser. Namun sebenarnya sudah aku bilang hati-hati terhadap end tipnya. 0,95 ini snug fit sekali. Sepertinya original dari BKR 6 EGP ini adalah 0,95. Kita akan atur gapnya menjadi 0,7 sampai 0,8. Caranya gimana? Ini ada SST lagi yang bisa di-press begini. Cuman karena aku belum punya, jadi kita akan menggunakan cara yang lebih barbarian, tapi tetap harus hati-hati ya. Nah, kelebihan lain kalau misalnya pakai filler gauge, dia memang sudah exactly 0,8, jadi tidak ada kira-kira. Setelah spark plug gapnya sudah di-adjust di 0,8 mili, sekarang saatnya kita pasang busi baru, tapi jangan langsung dimasukin, hati-hati. Jadi ketika kalian turunin, harus pelan-pelan supaya spark plug gapnya tidak berubah. Setelah businya kita masukin dalam lubang, kemudian kita kencangkan menggunakan tangan sampai hand tight. Sekarang kita bisa kencangin businya sesuai dengan torque specification yang ada di dusnya. Yang dimana kita memerlukan kunci momen seperti ini kalau memang ingin sesuai dengan torque specification. Tapi dikarenakan untuk torque wrench nggak semua orang punya, di sampingnya pun ada tulisannya hand tight plus setengah sampai 2/3 putaran. Kalau misalnya kalian nggak tahu 2/3 itu seperti apa, 2/3 itu di dalam dus kecilnya dikasih diagramnya setengah sampai 2/3 putaran. Namun detailnya ada di dus yang besar. Di sini ada tulisannya iron head, aluminium head, kemudian ada 14 mili gasket type dan 14 mili taper seat. Dikarenakan NGK G-Power BKR 6 EGP ini 14 mili gasket type dan si Zebra ini aluminium head, maka dari itu kita akan gunakan torsi 18 sampai 21 foot-pound atau 25 sampai 30 Newton meter. Nah, kurang lebih ini untuk 25 Newton meter. Sekarang semua busi NGK G-Power BKR 6 EGP sudah terpasang. Waktunya kita cranking si Zebra. Tapi supaya terlihat perbedaannya seperti apa, di sini sekarang sudah ada layar yang koneksi ECU si Zebra, ada RPM dan ada manifold pressure. Yang dimana ini bisa mengindikasikan semakin rendahnya KPA dan semakin stabilnya KPA, itu membuktikan bahwa idle mesin pun semakin stabil dan semakin konsisten. Yang dimana itu sangat terpengaruh oleh kualitas busi yang kita gunakan.
Nah, sekarang si Zebra sudah hidup dan temperaturnya pun sudah 80 derajat Celcius. Kita bisa dilihat di sini setelah warming up, nilai MAP-nya adalah 44 kPa dan idle-nya pun di 1000, di 90, di 1000, di 90. Nah, yang dimana emang ini di atas rata-rata karena originalnya sekitar 800 atau 700-an. Daripada cuman dihidupin doang, mendingan kita sekalian jalan-jalan nyobain si Zebra. Udah lama kan nggak lihat video onboardnya si Zebra. By the way, kalau misalkan kalian perhatikan di belakang aku memang bawa penumpang yang memang badannya besar. Karena supaya mobilnya berat untuk nyampe RPM tinggi itu nggak perlu cepet. Jadi biar mobilnya tetap pelan. Seperti biasa untuk quality control dari driven car itu dipakai siang hari di kota Bandung, pakai AC. Supaya kita tahu karakter mobil ketika stop and go seperti apa, ketika AC nyala apakah drop atau tidak. Dan yang pasti adalah semua itu ditentukan oleh kualitas busi yang kita gunakan. Dan seperti yang kalian bisa lihat di layar kalian, itu ada layar screen recording dari laptop yang memonitor ECU si Zebra. Jadi kalian bisa lihat sekarang kondisi RPM-nya seperti apa, kondisi throttle-nya seperti apa. Ini wide open throttle. Dan kalian juga bisa lihat untuk manifold air pressure atau manifold absolute pressure-nya. Udah lama nggak pakai Zebra, jadinya misgear. Padahal shiftingnya pelan-pelan. Mungkin yang suka nyetir Zebra tahu karakter shifternya Zebra kayak gimana. Nah, sekarang kita bakal kasih stress ke businya. Kita bakal coba launch. Oke ya, oke, siap Rey? Siap. Udah lama banget. Depannya ada keburu rame, tapi ketika kasih launch tidak ada misfire sama sekali. Dan kalian bisa lihat sendiri ketika launch itu busnya sudah mulai naik. Yang dimana pengapiannya walaupun di-cut, namun karena businya selalu konsisten ketika ECU memerintahkan untuk nge-spark, akhirnya ketika launch sudah ngeluarin bus. Kita cobain lagi. Tapi valve torniknya tutup, biar nggak berisik. Dikasih RPM tinggi, langsung aja koplingnya tetap. Dan RPM-nya nggak ngedrop. Jadi businya tetap selalu bersih. Biasanya kalau misalkan businya kotor atau sparknya melemah atau kurang bagus, biasanya setelah dikasih wide open throttle seperti itu suka tiba-tiba mati mesinnya atau si engine-nya stall atau RPM-nya drop. Itu karena kan fuel mixture-nya tidak bisa dibakar oleh busi dikarenakan sparknya kurang bagus. Nah, jadi setelah diganti busi NGK J-Power BK6 EGP yang baru, throttle responnya jauh lebih enak, RPM-nya jauh lebih smooth di semua range. Bahkan di idle pun yang dimana si Zebra ini ketika idle memang agak sedikit selalu kesulitan, terutama ketika konsentrasi nyala. Setelah diganti busi baru problemnya hilang. Jadi kurang lebih seperti itulah proses kita untuk ganti busi si Zebra, yang dimana ini sebenarnya bisa kalian aplikasikan di hampir semua mobil karena prinsipnya sama. Jadi sekarang kalian tidak perlu takut lagi untuk ganti busi sendiri. Kalian lebih baik spare stok busi di mobil kalian dengan kunci-kunci yang diperlukan untuk mesin kalian. Dan kalau misalnya kalian mau beli busi NGK, kalian bisa belinya di official online store dengan klik link yang ada di deskripsi video ini supaya hidup tenang dan mudah. Serta setelah kalian pasang businya, kalian nikmatin performance-nya, jangan lupa kalian scan juga kode yang ada di balik kemasan dengan menggunakan aplikasi Bengkel Poin yang bisa kalian tukarkan poinnya dengan apapun yang ada di aplikasi atau bisa menjadi extra income juga bagi pemilik bengkel ataupun mekanik. Untuk detail seperti apa mengenai Bengkel Poin akan kita jelaskan lagi di video ganti busi NGK J-Power selanjutnya. Jadi kalau mau ganti busi jangan lupa pakai NGK J-Power walaupun upgrade namun tetap ekonomis. Dan sambil nunggu kita bikin video lainnya, kalian bisa nonton video kita di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.